Mungkin saudara pernah mendengar yang disebut dengan industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, pernah dengar ya? Padi? Belum bro. Pernah dengar? Industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, industri 4.0, pernah dengar itu? Kalau saya belum pernah bro. Saya terangkan ya. Berarti kalau kita melihat sejarah perkembangan industri di Indonesia, di dunia, maka orang-orang itu membaginya ke dalam 4 periode ya. Jadi ini adalah 4 periode besar dalam perkembangan industri ya. Dulu sebelum adanya industri itu orang melakukan pengolahan ya, menghasilkan produk atau jasa itu semuanya menggunakan tenaga alam ya, misalnya jasa transportasi itu saudara bisa lihat kan, itu menggunakan kuda ya, kereta ya, kan itu tenaga kuda, tenaga alam ya, gitu kan ya. Lalu saudara lihat juga industri pengolahan, misalnya kalau saudara pernah melihat di Belanda itu kan, di Belanda itu ada yang namanya kincir angin kan, windmolen ya. Pernah dengar tadi windmolen itu? Pernah lihat? Ya, pernah bro. Ya, nah, windmolen itu kan ada kincir besar, itu banyak di Belanda ya, kincir besar berputar di dalamnya ada, dan dia dikaitkan dengan sebuah bangunan bentuknya kerucut. Ya. Ternyata bangunan itu adalah sebuah industri pengolahan. Ya, kalau dulu kan industri pengolahan itu berorientasi pada panen ya, pada hasil panen, namanya after harvest industry, industri pengolahan hasil panen. Itu mengolah bahan hasil pertanian, misalnya anggur, ada panen anggur diolah tuh ya, menjadi misalnya minuman, menjadi wine kan. Itu tenaga beratnya adalah kincir angin tadi yang ditiup oleh angin ya. Nah, itu terjadi sebelum adanya industri yang kita lihat seperti sekarang ini. Nah, abad 18 itu ditemukan atau dikembangkan oleh James Watt di Inggris ya, sebuah mesin uap namanya, mesin uap. Jadi mesin yang digerakkan oleh tenaga uap. Itu tahun abad 18-an ya. Nah, ini merupakan tonggak sejarah dalam pengembangan industri. Karena setelah ditemukannya uap ini, maka banyak industri itu mengganti tenaga penggeraknya yang mulanya digerakkan oleh alam itu diganti dengan tenaga mesin ya. Nah, itu kan bisa sudah bayangkan kan ya, begitu tingkat volume produksi meningkat tajam ya, akibat daripada pemakaian tenaga penggunaan mesin uap pada industri, terutama industri manufaktur itu berkembang pesat karena mereka bisa menghasilkan produksi dalam jumlah banyak dan bisa menjual dari jumlah banyak. Karena waktu itu kan abad 18 itu kan negara-negara Eropa itu kan punya jajahan kan, misalnya Belanda punya jajahan di Indonesia ya, Suriname, Inggris punya di Malaysia, Singapura ya, Perancis apalagi tuh di Aljazair, di Maroko. Nah, itu daerah jajahan itu dijadikan daerah pemasaran sehingga produksi yang meningkat tajam, penjualan juga meningkat tajam. Akibatnya apa? Industri berkembang ya. Nah, jadi pada waktu itu industri manufaktur mengalami perkembangan ya. Nah, itu disebut dengan industri 1.0 ya, 1.0. Nah, kemudian
sekitar abad 19-an itu timbul perkembangan baru lagi, yaitu perkembangan ditemukannya baja, ditemukannya alat-alat komunikasi sederhana, ya, ditemukannya mobil dalam bentuk sederhana, masih bentuk awal, ya. Nah, dan ini ternyata juga membawa perkembangan pada industri manufaktur dan mulai ada perkembangan di industri jasa, ya. Nah, maka itu disebut dengan industri 2.0, ya, 2.0. Ini terjadi sekitar abad 19-an. Nah, pada periode berikutnya abad 20 ditemukan, abad 20 sekitar tahun 1900-an, ya. Saudara kan ingat kan, tahun 1900-an itu ada Perang Dunia Kedua, ya. Pada Perang Dunia Kedua itu ditemukan berbagai teknologi baju. Kenapa? Karena berbagai negara yang terlibat dalam perang itu berusaha mengembangkan teknologinya, ya, sehingga ditemukanlah berbagai teknologi baju pada abad 16, ya, Perang Dunia Kedua itu. Nah, teknologi otomotif semakin maju, ya, lalu pesawat terbang, ya, masih dalam bentuk sederhana sih, tapi sudah mulai bergerak, ya. Kemudian yang penting juga dikembangkan teknologi komputer, ya, komputer itu di abad tahun 20 tuh, ya, abad 20. Yang mulanya memang komputer itu dikembangkannya oleh tentara Amerika untuk mempercepat gerakan mereka. Itu abad 20. Abad 21 ini perkembangan pesawat terbang, pesawat mobil, ya, teknologi internet, teknologi komunikasi bertambah pesat. Nah, jadi kalau tadi abad 20 itu disebut industri 3.0, ya, ditemukannya teknologi komputer, ditemukannya pesawat terbang, kemudian mobil dan sebagainya, kapal kereta api dan sebagainya. Ini mendorong pertumbuhan industri jasa, ya. Nah, saya bayangkan kan, sebelumnya industri jasa itu misalnya transportasi pakai kuda. Nah, sekarang di abad 20 ini sudah bisa pakai mobil, pesawat terbang, gitu, ya. Nah, bank yang mulai semua manual mulai bisa menerapkan komputer dan sebagainya. Nah, itu abad 20. Abad 21 perkembangan teknologi internet, telekomunikasi, transportasi itu bertambah canggih lagi, ya. Nah, misalnya abad 20 kita tidak bisa membuat koneksi antar komputer, ya. Nah, abad 21 koneksi ini tambah luas sekali, kan, ya. Pesawat terbang yang mulai hanya bisa mengangkut terbatas, pada abad 21 kapasitasnya ditingkatkan lebih tajam, lebih besar lagi, ya. Dan sampai itu juga terjadi perkembangan telekomunikasi dan internet yang makin luas, dan sehingga perkembangan waktu itu industri jasa meningkat tajam, ya, tajam. Nah, mesti kita lihat bahwa yang perkembangan tadi disebutnya industri 4.0, ya, perkembangan terakhir tadi disebutnya industri 4.0. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata industri manufaktur itu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan industri 5.0, 2.0 dan sebagainya. Dan industri manufaktur ini berkembang lebih cepat daripada industri jasa, ya. Nah, jadi pada abad 20 industri dominan bisnis, ya. Kalau lihat sudah ada perkembangan sejarah tadi, abad 20 itu industri manufaktur itu dominan dalam bidang bisnis, ya. Nah, abad 21, ya, industri jasa dan manufaktur itu mulai bersaing dan lama-lama industri jasa yang lebih dominan daripada industri manufaktur. Gitu, ya. Jadi
itu ya perkembangannya ya. Jadi saya ulangi perkembangan secara global ya. Secara global perkembangannya industri manufaktur berkembang lebih cepat, lebih dulu, lebih awal, lebih cepat. Industri manufaktur itu berkembang lebih awal, yaitu abad 18 karena adanya penerapan mesin uap di industri manufaktur. Jadi dia berkembang lebih dulu, terus berkembang terus, dan abad 20 itu mulai ada timbul perkembangan jasa, industri jasa ya. Jadi teknologinya digunakan di bidang jasa juga, seperti bidang di bank ya, di apa namanya di seperti akuntansi itu, nah ya, nah itu abad 20 21 ya. Demikian maka kita lihat industri manufaktur itu berkembang lebih awal dan dominan pada abad 20, tapi pada 21 industri jasa berkembang, gitu ya, berkembang. Sehingga apa namanya abad 21 itu industri jasa yang lebih dominan daripada manufaktur. Apa ini dampaknya pada saya cerita ini, apa dampaknya pada keilmuan dan operasi yang sedang kita pelajari ya. Jadi begini ternyata, karena industri manufaktur itu berkembang lebih awal daripada industri jasa, maka ilmu manajemennya juga berkembang lebih awal. Jadi abad 19 itu, 1920 itu berkembang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan industri manufaktur, yaitu salah satunya ilmu manajemen. Nah, waktu itu manajemennya fokus pada industri manufaktur, karena yang berkembang awal adalah industri manufaktur. Maka manajemennya fokus pada industri manufaktur. Sehingga namanya pada abad 1920 itu namanya manajemen produksi, production management, ya kan? Nah, jadi abad 1920 itu manajemen yang berhubungan dengan industri itu disebut dengan manajemen produksi. Kenapa disebut manajemen produksi? Karena fokus pada industri manufaktur, ya. Tapi kemudian pada abad 21 sekarang ini ternyata industri jasa itu berkembang pesat, ya. Nah, contohnya misalnya zaman dulu kan bank itu volume jasa terbatas karena bank itu dulu zaman abad 20 itu masih bersifat manual prosesnya ya. Belum ada koneksi antar bank ya. Nah, sehingga masih ada kesulitan konsumen berhubungan dengan bank. Bayangin lah saudara, tahun abad 20-an itu ya, kalau saudara mengambil uang ke bank, itu saudara harus pergi ke bank di mana saudara tercatat. Saya tercatatnya di BNI cabang ITB misalnya ya. Nah, kalau saya mau bertransaksi, ambil uang, transfer uang, mau nyetor uang, masukin uang, semua transaksi itu harus saya laksanakan di bank BNI ITB ya, karena situlah tercatatnya catatan saya. Nah, kenapa begitu? Karena mungkin kalau saudara pada waktu itu sudah bertransaksi. Atau pakai mobilnya Papa HB? Saya tahu ya, pakai mobil si Papa HB 20 tahun 80-an. Oh, sih, lain hidung gitu ya. Nah, ini hidung wae. sudah bertransaksi dengan bank, saya tahu di 80-an sudah bertransaksi dengan bank. Jadi saya tahu prosesnya, semuanya manual ya. Di catatan nasabah itu dicatatnya di kartu nasabah, pakai kartu dicatat, pakai tulis tangan dicatatnya juga ya. Lalu kartu nasabahnya disimpan di lemari nasabah, lemari besi nasabah ya. Jadi kalau mau bertransaksi ditulisnya di kartu nasabah itu yang ada di bank itu secara manual ya. Nah, sehingga logis abad 20 itu kalau sudah mau bertransaksi dengan bank, mau transfer uang, mau masukin uang, semuanya harus dilakukan pada bank di mana kartu nasabah sudah ada. Berarti harus bertransaksi di bank yang bersangkutan di mana kita tercatat, gitu ya. Jadi semuanya manual. Tapi abad 21 itu bank itu bertransaksi dengan bank
tidak perlu di bank di mana kita tercatat. Saya ke Bogor, ngambil bank di Bogor, bisa di bank mana aja. Ya, asal banknya sama ya. Kalau saya kan di BNI misalnya. Maka kalau saya mau ngambil uang, saya harus datang, saya harus mengambilnya di BNI ya. Apalagi sekarang lebih canggih lagi, ada ATM. Itu kan kemajuan teknologi internet, telekomunikasi. Kita bisa store uang di internet, kita mau transaksi di internet, di ATM, kita mau store uang dari ATM datang ke ATM, kita mau bertransaksi transfer uang datang ke ATM, apalagi kalau ATM bersama ya, di bank mana saja, di tempat mana saja kita bisa melakukannya gitu. Nah ini memudahkan nasabah ya, dengan perkembangan teknologi komunikasi internet sangat memudahkan nasabah. Nah, hebatnya apa? Industri jasa berkembang besar, industri bank berkembang besar. Nah, jadi saya ulangi, perkembangan itu benar-benar diawali dengan manufaktur ya, karena ada penerapan teknologi mesin uap ya. Sehingga logis ilmu manajemennya berkembang untuk industri manufaktur dan disebut dengan manajemen produksi. Tapi abad 20 ketika industri jasa mulai berkembang, apalagi mulai dominan pada abad 21, maka industri manajemen produksi itu berubah menjadi manajemen operasi yang fokusnya bukan hanya pada industri manufaktur, tapi sudah memberikan fokus pada industri jasa gitu, ya. Ini rumah sakit sebagai industri jasa, bank sebagai industri jasa itu ternyata menjadi objek perhatian manajemen operasi. Kalau zaman dulu enggak ya, zaman dulu ya. Zaman dulu enggak. Saya mempelajari manajemen produksi itu tahun 70-an. Saya kan mahasiswa ITB tahun 70-an. Saya belajar produksi tahun 70-an. Nggak pernah nyentuh bank. Nggak pernah nyentuh rumah sakit. Ya. Tapi sekarang ini berubah namanya menjadi manajemen operasi dan fokusnya baik pada jasa maupun pada manufaktur. Makanya saudara di program Mars ini ya saudara belajar manajemen operasi rumah sakit gitu ya, karena ada operasi jasa di sini ya. Oke. Itu topik pertama ya. Itu hanya untuk menjelaskan bagaimana perkembangan keilmuan manajemen produksi menjadi manajemen operasi yang fokusnya ternyata berubah. Dulu fokusnya pada manufaktur, tapi dengan perkembangan industri jasa, maka manajemen produksi itu berubah nama jadi manajemen operasi dan fokusnya baik pada produksi pada manufaktur maupun jasa ya. Yang pertama dan yang kedua adalah fokus pada pasien ya. Ini maksudnya apa? Ini sebuah prinsip lah ya, sebuah prinsip zaman sekarang. Dan dengan perkembangan tadi yang saya katakan, zaman sekarang ini jasa itu berkembang pesat ya. Bisnis itu mulai didominasi oleh jasa. Ya, secara logis, secara common sense, maka dalam jasa itu timbul persaingan ya, dan biasa timbul persaingan ya, karena biasa kan karena demand-nya atau volume bisnisnya berkembang besar, maka providernya juga tambah banyak. Itu cuma biasa, itu suatu kondisi alamiah. Kalau bisnisnya berkembang, providernya pasti bertambah gitu ya. Dan jasa juga begitu, karena bisnis jasa itu ternyata makin besar volumenya. Sebenarnya tadi kan saya tadi ya, ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang ternyata mendorong pertumbuhan volume bisnis jasa. Maka bisnis jasa itu 20 juta ya kan? Memunculkan banyak pembisnis, banyak provider. Ya, contoh misalnya
Saya lihat aja, bank, ya, satu bank. Masalah tahu tahun 70-an di Bandung ini bank swasta itu cuma bank niaga. Itu juga baru muncul bank niaga itu, ya. Antara itu tuh, katakanlah di Jalan Merdeka, Bandung ya, sekitar Bandung. Bank niaga baru muncul. Yang lainnya bank BUMN seperti BNI ya, Mandiri dulu, Mandiri itu Bapindo dulu ya. Nah, itu ya, jadi apa namanya BRI gitu ya. Nah, jadi itu plat merah semua. Ya, bank swasta baru muncul ya tahun 70-80-an itu bank niaga gitu ya. Nah, tapi coba soal lihat kan ya, bank swasta itu bertambah kan ya, lalu bertambah pula bank asing masuk ke kita ya. Bank swasta kan muncul apa namanya ada bank niaga, ada bank apa tuh yang tadi swasta yang muncul sekarang ini, saya lupa namanya, yang banyak berhubungan dengan Bank Mega, apa tuh, Bank Mega ya, itu ya Bank Mega. ya, Bank Mega. dan lain-lainnya ya, swasta sendiri. Pokoknya muncul bank swasta yang lebih banyak. Kalau dulu cuma satu. Di samping itu muncul juga bank asing seperti apa namanya Citibank ya. Lalu ada bank Malaysia, ada apa? Yang bank Malaysia itu bank apa? Malaysia itu apa namanya itu? Nah, tadi apa bank punya Malaysia itu? Muamalat bukan? Hah? Muamalat tuh. Ada bank bagus, ada Muamalat muncul ya, ada BSI muncul ya, ada bank Malaysia itu bank lupa nama saya dulu pernah ngerit mobil dari situ tuh ya. Nanti dua pengerit mobil mana? Jangan dikerit mobil mana? Macam banyak lah. Nah, artinya gitu lah. Nah, belum lagi bank Singapura, bank Western Bank yang Australia yang dibeli oleh Singapura sekarang ini ya. Maybank itu bank Malaysia, itu punya Malaysia ya. Tadi tahu Maybank? Iya dong. Ya, nah itu kan coba rame kan sekarang di Bandung rame ya. Dulu saya bayangkan tuh sebelum tahun 70-an hanya bank yang terkenal itu BNI aja, BRI itu ya. Bandung dulu namanya ada Bank Eksim, nah, itu semua bank yang BUMN. Bank Eksim berubah jadi Bank Mandiri kan. Ya. Sekarang bank swasta tahun 70-an baru satu bank swasta, bank niaga ya. Sekarang rame di sini ya, ada Bank Mega, ada bank asing, Maybank, ada Western Bank dan sebagainya ya. Itu menunjukkan bahwa jasa itu dengan perkembangan volume bisnis yang membesar, ternyata pemainnya jadi berambah. Rumah sakit juga sama ya. Waktu saya masuk ke Bandung semakin masuk ITB tahun 9-an, rumah sakit itu cuma ada perusahaan pemerintah yaitu Hasan Sadikin, dan swastanya rumah sakit Burumies dan rumah sakit yang di selatan apa gitu. Apa tadi yang di rumah sakit di selatan itu namanya siapa apa? Bukan. Nah, apalagi lah. Ya, orang tua lupa lagi namanya. Ya, nah, cuma ada dua lah, ya. Burumies sama yang di sana di selatan. Bukan kan itu apa ya? Barat. Pada kita meninggal di situ. Kalah ya. Kedua swasta. Sekarang kan coba ada rumah sakit Santosa, ada rumah sakit Islam, ada rumah sakit Al-Islam, banyak ya. Mulai kan banyak kan. Nah, itu tren yang terjadi. Jadi makin kesini ternyata makin banyak persaingan ya.
mungkin 5 tahun lagi akan tambah ramai lagi nih ya rumah sakit di Bandung ini. Nah sekarang dalam dunia persaingan seperti itu ya konsumen itu atau pasien itu dihadapkan kepada alternatif rumah sakit yang lebih banyak. Nah, dulu kan kalau sakit karena saya tuh daerah Dago, ya cuma sebelumnya saja yang saya datangi, ya, gitu ya. Nah, sekarang kan banyak alternatif, bisa ke Advent, bisa ke Santosa, bisa ke Anissa, dan sebagainya, ya. Nah, artinya pada dunia persaingan seperti sekarang ini, pasien itu dihadapkan pada banyak alternatif, ya. Dan pasien itu pasti akan memilih rumah sakit yang paling cocok, paling sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sehingga demikian, maka pentinglah ini prinsip customer focus. Saya belum berhasil dulu. Fokus perhatikan. Nah ya, di sini slide-nya ya, jadi customer focus atau pasien fokus itu kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pasien. Ini penting. Nah, kan tadi saya ceritakan bahwa ternyata tren persaingan itu makin tinggi, makin lama makin tinggi. Kita katakan dulu rumah sakit swasta cuma 2, ya. Belumnya sama Advent, sekarang kan sudah bertambah banyak, ya. Nah, itu. Bank juga sama. Dulu cuma ada bank pemerintah, sekarang bank swasta banyak. Nah, itu tren yang terjadi akibat adanya perkembangan industri 4.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ke depan akan begini terus. Akan begini pasti ke depan, ya. Nah, ya Hermina tuh, Hermina kan sekarang udah nambah gede itu Hermina itu. Dulu cuma di Pasteur, sekarang ada di Sukamiskin, bangun lagi di Soreang, gitu kan. Ya. Nah, kalau itu saya ke depan akan begitu. Makanya penting sekali dengan adanya tren tadi, persaingan tambah tajam, termasuk di bidang kesehatan juga tambah tajam. Ya, belum lagi poliklinik tambah banyak, puskesmas tambah banyak. Itu kan persaingan semua itu kan. Nah, sekali lagi saya katakan, dalam dunia persaingan seperti itu, pasien akan bisa memilih mana fasilitas kesehatan yang dia akan pilih, ya. Gitu. Dan pasti memilihnya adalah fasilitas kesehatan yang paling sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kan? Ya. Oleh karena itu, maka penting sekali zaman sekarang ini rumah sakit memperhatikan kebutuhan pasien dan mengembangkan jasa kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu yang paling penting. Ya, ulangi, zaman sekarang ini karena persaingan tadi, rumah sakit bersaing, maka rumah sakit harus kreatif mengembangkan jasa-jasa kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, gitu. Ya, terus ada aja. Pasien itu kan sekarang ini membutuhkan pelayanan jasa yang bisa menggunakan BPJS, gitu kan, ya. Maka banyak sekarang rumah sakit itu menerima BPJS, termasuk poliklinik menerima BPJS, ya. Misalnya klinik mata, klinik netra, klinik BC itu menerima BPJS, kan, ya. Nah, tapi harus ingat juga, kalau menerima BPJS, BPJS, ya, itu kan demandnya meningkat, timbullah antrian yang panjang, ya. Karena konsumen itu tidak semua mementingkan BPJS, kan. Ada pasien yang mementingkan waktu, datang ke
rumah sakit nunggu 7 jam. Saya pernah itu ya, saya pernah menunggu 7 jam karena saya pasien umum, ada pasien BPJS ditumpuk di satu. Saya lihat ini rumah sakit belum siap. Kenapa? Karena saya umum menunggu 7 jam. Sampai pikir saya nggak datang lagi. Benar. Sampai sekarang saya datang lagi ke rumah sakit. Saya nggak sebut rumah sakit ya. Saya nggak datang lagi ke rumah sakit itu ya. Nah, sekarang kan mulai berkreatif tuh. Oh ternyata menurut rumah sakit itu ternyata ada pasien-pasien yang membutuhkan waktu cepat. BPJS kan membutuhkan waktu biaya yang murah kan. Tapi ada pasien yang membutuhkan waktu yang cepat. Sudah capek menunggu penyakit, maka mulailah ada rumah sakit yang buka executive service, gitu, pasien eksekutif. Ternyata itu juga diminati ternyata ya, banyak yang atau pelayanan campur dalam BPJS, umum BPJS, tapi umumnya diberikan antrian berbeda. Itu kan suatu kreativitas yang berhubungan dengan kebutuhan pasien. Karena ternyata dilihat ada pasien-pasien yang tidak hanya memberikan dana, tapi juga memberikan kenyamanan. Ada juga begitu kan. Jadi saya kira ini yang disebut dengan customer focus. Perhatikan kebutuhan pasien, bikin jasa rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu ya. Itu masuk customer focus. Jadi sekarang ini karena persaingan makin tinggi, maka mulai berpikirlah bahwa pasien itu punya kebutuhan dan dicoba dipenuhi, ya. Kan? Karena sekarang ini bersaing. Sehingga kalau kita bisa membuat layanan rumah sakit yang matching dengan kebutuhan konsumen, maka daya saing rumah sakit akan meningkat. Ya, daya saing rumah sakit akan meningkat, ya. Contoh sederhana lagi ya, kan kita bisa lihat ya, rumah sakit di Singapura itu banyak didatangi oleh pasien dari Indonesia yang punya uang gitu ya, jadi pasien yang high class, yang affordability tinggi, itu ternyata banyak yang berobat ke Penang, berobat ke Malaysia, gitu kan. Nah, ini harus sesuatu yang harus diamati juga oleh rumah sakit di Indonesia. Ya. Pertama, itu pasien-pasien yang punya dana cukup besar dan merupakan suatu kerugian kalau mereka berobat ke luar negeri, karena berarti uangnya pergi ke luar negeri kan, berarti kan, ya, ke luar negeri. Kalau pasien datang ke rumah sakit misalnya di Singapura, misalnya rumah sakit Elizabeth misalnya di Singapura, atau rumah sakit nasional hospital misalnya, maka berarti uang kita datang ke sana. Yang itu kan mereka, nah itu secara nasional berpikir juga. Nah dengan demikian maka kita juga harus berpikir bagaimana kita membuat pelayanan rumah sakit kita itu bersaing, ya, punya daya saing dengan rumah sakit di Singapura, di Penang, gitu kan. Nah, itu Penang itu juga coba agresif ya, promosinya. Mereka promosikan di Indonesia, rumah sakit Penang, harga terjangkau, pelayanan begini-begini. Nah itu ingin narik tuh uang orang Indonesia ke sana. Nah kita jangan diam aja tuh, ya. Nah, kita harus juga berpikir bagaimana kita mendirikan pelayanan rumah sakit, jasa rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan pasien, ya. Jadi kalau kita menggunakan pasien fokus, maka yang pertama keuntungannya adalah kita akan mempunyai daya saing, pelayanan yang punya daya saing. Kalau kita menerapkan pasien fokus, kita perhatikan apa kebutuhan pasien dan kita bikin pelayanan yang sesuai kebutuhan pasien, maka akan timbullah daya saing yang tinggi, ya. Kita boleh diam aja, saya boleh diam aja, kita berpikir bagaimana membuat pelayanan
pelayanan rumah sakit yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pasien. Supaya apa? Daya saing rumah sakit meningkat. Itu kebutuhan pertama. Kalau kita melakukan pasien fokus, yaitu munculnya daya saing tinggi dari pelayanan rumah sakit kita, ya. Nah, kebutuhan kedua, kalau kita menerapkan pasien fokus, menerapkan prinsip ini, maka kunjungan pasien akan meningkat. Kalau bisnis seperti omset, sales volume akan meningkat, ya, sales volume akan meningkat. Kalau kita menerapkan prinsip pasien Kuningan fokus, gabung. ya. Ini teorinya. Penjelasan teori ini seperti ini. Saya berikan. Nah, yang mana ya? Yang mana? Nah, ini teorinya, ya. Jadi begini, bahwa ternyata kalau kita menerapkan pasien fokus, ya, artinya kita mencoba membuat pelayanan rumah sakit yang memenuhi kebutuhan pasien, maka akan timbul yang namanya kepuasan pasien, ya, patient satisfaction, kepuasan pasien. Kenapa muncul kepuasan pasien? Karena yang namanya satisfaction itu adalah gap atau perbedaan antara patient expectation dengan patient perception. Ya. Saya ulangi, yang disebut dengan satisfaction, patient satisfaction, kepuasan pasien adalah gap atau perbedaan antara patient expectation, harapan pasien, dengan patient perception, persepsi pasien. Nah, itu timbullah kepuasan. Artinya kalau harapan pasien tidak berbeda jauh dengan persepsi pasien, timbul kepuasan. Sebaliknya, kalau harapan pasien beda jauh dengan persepsi pasien, akan timbul dissatisfaction, akan timbul ketidakpuasan, ya. Contoh ya. Pasien datang ke rumah sakit itu pasti dengan suatu kebutuhan, pasti dengan sebuah expectation, ya. Nggak mungkin lah saya datang ke rumah sakit cuma jalan-jalan, itu nggak mungkin. Orang datang ke rumah sakit hanya cuma lihat-lihat aja, ya, itu impossible. Nggak ada yang begitu. Cari orang yang datang ke rumah sakit cuma jalan-jalan, ya, pasti orang pasien datang ke rumah sakit itu punya kebutuhan, ya, ya kan? Pasien datang ke begini, pasti punya harapan. Misalnya harapannya minimal pelayanannya tanggap dan sakitnya hilang. Contoh misalnya, ya, saya tadi pernah sakit ginjal, sakit batu ginjal pernah. Tadi dokter bukan ya? Tadi Bro. Ya bro. Tadi dokter. Ya bro. Ya. Tadi pernah sakit batu ginjal. Pernah bro. Pernah sakit ya? Pernah. Sakit sekali. Sakit ya. Sakitnya luar biasa. Saya ingat pas saya mulai merasa tidak enak kecil gitu ya, mulai sakit pinggang, dibawa tuh pakai mobil ke rumah sakit, ya, itu tuh duduk gak enak, tidur gak enak. Pernah Ya. nggak pernah Mela? Sampai aduh, ya, itulah, nggak sampai nangis sih, cuman waduh, gitu ya, sakitnya luar biasa, ya. Lalu saya dibawa gini, ya, gitu. Pasien seperti itu pasti punya harapan ingin cepat ditangani oleh dokter. Ingin sakit sekali kan, ingin cepat ditangani oleh dokter.
dan ingin cepat hilang sakitnya. Minimal itu aja, minimal itu. Cepat ditangani, dikasih painkiller. Itu namanya patient expectation, harapan pasien. Ya, datanglah ke UGD. Nah, lalu seorang pasien datang ke UGD dengan kesakitan itu, lalu dia dapat perawatan. Maka perawatan UGD yang dia terima itu dipersepsikan sama dia, memberi kesan tertentu pada pasien itu. Ya, kalau ternyata udah sakit, lama di treatmentnya, dokternya lama nggak datang, ya, timbullah kesan, persepsi. Wah, saya salah nih ke rumah sakit ini, ya. Lama benar, saya kesakitan benar, nggak ada perlakuan apa-apa. Nah, itu namanya dissatisfaction, ketidakpuasan, ya. Dan lagi kalau tadi harapan saya ingin cepat ditangani, ingin cepat hilang sakitnya, gitu ya. Saya benar tuh, begitu datang ke UGD, karena ternyata saya kesakitan, dokter saya cepat menangani, ya. Karena tahu dia kan, si dokter tuh tahu, oh ini nggak boleh dibiarin, ini sakit pasien ini, cepat ditangani, cepat dikasih obat painkiller, hilang obatnya itu tenang. Itu akan timbul kepuasan, timbullah kesan, ini rumah sakitnya bagus, hebat, ya. Nah, dokternya kompeten, gitu kan, muncullah satisfaction. Nah, itu biasa ya, itu teorinya dan pasti dialami lah oleh semua orang. Kalau gap atau beda antara patient expectation, kebutuhan pasien dengan persepsi pasien itu gapnya kecil, maka timbullah kepuasan, ya. Tapi kalau gapnya besar, timbullah dissatisfaction, ketidakpuasan, ya. Nah, ini penting bagi rumah sakit karena kalau ada kepuasan dari pasien, maka timbullah yang namanya loyalty, kesetiaan pasien, ya. Ini perlu ditemukan, ya. Nah, kenapa ini perlu ditemukan? Karena loyalitas konsumen itu, loyalitas pasien itu punya dua dampak positif bagi rumah sakit, ya. Pasien yang loyal itu punya dua dampak pada rumah sakit. Dampak pertama, orang bisnis sebutnya repeat order. Dan bisnis ya, repeat order. Pembelian berulang. Ya. Nah, kalau ada rumah sakit adalah kedatangan berulang. Gitu, ya. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau pasien itu loyal, ya namanya juga kalau istilah biasa lah, kalau seorang suami loyal sama istri, ya, maka dia kan tidak akan berpindah ke orang lain kan, tidak berpindah hati ke orang lain, loyal, selalu pulang ke rumah. Itu suami yang loyal, ya. Suami itu tidak loyal, mah pikirannya mana-mana, itu kan, ya, hatinya berpindah ke orang lain, ya. Kalau pulang bukan ke rumahnya, pikir pulang ke mana, gitu ya. Nah, loyal itu begitu, ya, tidak berpindah ke hati yang lain. Artinya dia akan selalu kalau sakit berkunjung ke rumah sakit yang dia sudah puas. Misalnya saya puas dengan rumah sakit Advent misalnya, ya, puas nih, saya dapat pelayanan yang baik di sana sesuai dengan kebutuhan saya puas. Maka kalau saya sakit, pikiran saya pasti ke pasien, selesaikan, ya. Itu kalau dalam bisnis sebutnya repeat order, pembelian berulang, ya. Namun penelitian dalam jasa ternyata repeat order, ya, atau kunjungan berulang dari pasien itu ternyata menurut penelitian itu menumbuhkan
demand 60 sampai 70%, 60 sampai 70%. Atau dengan kata lain, di rumah sakit itu pasien yang datang itu 60 sampai 70% itu adalah pasien yang pernah datang, yang setia. Jadi kalau saudara coba-coba bolak-balik ya, bolak-balik data di rumah sakit, saya hadir di rumah sakit atau di klinik lah sama itu cuma ya. Coba lihat data pasien yang datang, hitung. Menurut penelitian ini, tapi penelitian ini bukan di Indonesia ya, penelitian di Amerika ya. Nah mungkin juga pas coba teliti di Indonesia, mungkin sama. Ini penelitian di sana menunjukkan 60% sampai 70% pasien yang datang adalah pasien yang pernah datang. Ya, disebut dengan frequent pasien yang pernah datang, yang puas, yang setia. Jadi kunjungan pasien itu sudah di tangan. Kalau kita membuat pasien yang setia, sudah di tangan. 60-70% pasien itu sudah kita di tangan kita lah, ya. Atau menjadi pelanggan kita. Nah itulah kalau istilah bisnis ya, pelanggan kita, gitu, ya. Jadi kalau kita bisa membuat pasien itu loyal, ya jarang lah atau tidak mungkin lah kejadian kita kehilangan pasien atau pasiennya benar. Enggak. Kalau loyal 60% itu pasien yang kita selalu ada, dan itu adalah pasien yang loyal, yang tidak pernah datang, yang datang dan puas. Itu malah logis kan. Saya kalau senang puas dirawat di rumah sakit dunia sebenarnya, ya. Kalau saya menjadi loyal, makanya kalau saya sakit, pikiran saya ke Bormius gitu ya. Gede dirawat, ya. Meskipun sudah ada Al-Islam, sudah ada Nusat, sudah ada Santosa, sudah ada apa tuh, Melinda. Enggak, saya nggak kesana. Karena saya sudah senang dengan Bormius, misalnya, ya. Tapi lain lagi kalau dissatisfaction yang muncul, kata-katanya apa? Sadu orang makan di dunia, sadu orang makan di dunia, nggak akan mungkin datang lagi kalau sudah muncul dissatisfaction, ya. Jadi pasien yang tidak puas, yang kecewa dengan pelayanan rumah sakit, dia akan datang begitu. Orang mau datang dengan dia, sadu orang makan dia. Tadi kan ya sudah, saya sudah tidak puas dengan sebuah klinik. Nah, saya akan berkata, jangan kesana lagi. Ya. Nah, itu masalah penting bagi rumah sakit, yaitu menemukan pasien yang loyal yang nanti akan setia dengan rumah sakit itu. Kedua yang penting bagi rumah sakit adalah yang namanya word of mouth positif. Ya, word of mouth positif. Ini sesuatu yang penting buat biasa masuk rumah sakit. Ya. Word of mouth positif ini sangat penting untuk diperhatikan bagi industri jasa termasuk rumah sakit. Apa itu word of mouth positif? Jadi kalau pasiennya sudah loyal, dia akan mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi rumah sakit. Contoh misalnya ya, ada pasien sakit dirawat, pasien ada ini kan, ada apa, besuk lah bahasa ya, sudah berhadap besuk namanya, besuk. Apa besuk itu kalau bahasa Indonesia apa sekarang? Besuk. Apa Pak Ade? Besuk zaman sekarang nih. Ya. Kunjungan keluarga ya, Keluarga. Oh, tapi bukan keluarganya datang loh, ya. Dan teman juga datang. Apa itu? Dulu mah menjenguk ya. Menjenguk, ya benar, menjenguk ya. Oh dulu mah ya saya kan dulu di Bogor ya. Rumah sakit gede di Bogor tuh PMI. Nah, itu masih menggunakan kata besuk tuh. Ya. Ini ada
ini ada jalan khusus untuk besuk. Nah, besuk karena panah gitu ya. Bahasa Belanda itu kan besuk ya. Nah, oke. Tadi apa? Mengunjungi ya? Apa? Tadi apa kata apa ya? Yang besuk itu? Bu? Menjenguk. Menjenguk. Ah, salah. Saya susah sekali kata menjenguk. Nah, pasti kan di Indonesia mah kalau ada sakit tuh ada yang menjenguk. Itu mah budaya kita ya. Tapi kalau di Eropa ya beda ya. Saya kan dulu penelitian saya kan sekolah dulu S3, S2, S3 saya di Prancis ya, di University de Grenoble. Penelitian saya di rumah sakit, ya. Saya membuat sebuah model keputusan, model keputusan berbasis simulasi komputer di rumah sakit namanya Hôpital du Sablon, namanya itu, kalau Prancisnya ya, Hôpital du Sablon. Udah rumah sakit, ya. Nah, kan saya sering bolak-balik ya, nah, saya dikasih tempat di sana untuk riset ya, kalau ya dikasih pasien rumah sakit macam. Ya, saya tinggal di situ beberapa bulan gitu. Ya saya sering bolak-balik tuh lihat pasien dan kamar pasien. Enggak jadi. Asal jarang tuh ada yang menjenguk itu sampai banyak. Jadi bukan budaya ternyata ya di sana ya, bukan budaya menjenguk itu nggak kurang. Di kita ya budaya menjenguk itu wah luar biasa ya. Itu budaya kita. Dan juga mungkin agama juga mendorong itu ya. Agama Islam kan mendorong kalau Islam sakit kita menjengukkan haknya orang itu dijenguk kalau sakit ya. Nah, jadi di kita ini selalu dijenguk. Nah, coba selatan pasti kalau ada yang menjenguk, nanya pertama apa? Sakit naonmu? Ya, bla bla bla. Kumaha bu di dia dokter saha? Bla bla bla. Kumaha bu di dia perawatan saya teh? Bla bla bla. Pasti itu. Kalau pasien itu puas, loyal dengan rumah sakit itu, misalnya ada pasien Emmanuel misalnya ya, dijenguk tuh sama saudaranya, ditanya kumaha tuh perawatnya, wah bagus, dokternya kompeten, makanannya enak. Itu namanya word of mouth positif ya. Jadi penilaian positif tentang rumah sakit itu akan keluar tuh dari pasien, pasti ya. Nah, sehingga timbullah sebuah pemikiran dari yang menjenguk tadi, yang besuk tadi, timbul pemikiran, wah nanti saya juga kalau sakit kesini aja lah gitu. Mudah-mudahan tidak sakit ya, tapi kalau sakit saya kesini aja karena ternyata memuaskan. Nah, ya artinya kalau pasien yang loyal memunculkan word of mouth positif, maka akan muncul new pasien baru. Kan? Itu sebut saya sesuatu yang sangat bisa kita terima. Jadi dengan demikian, pasien yang loyal akan melakukan kunjungan kembali kalau sakit dan akan memunculkan word of mouth positif dan akan mendorong new pasien. Akibatnya apa? Kunjungan pasien makin lama makin besar. Kunjungan pasien makin besar. Ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena 67% itu dari frekuensi pasien yang setia, sisanya adalah tumbuhnya pasien karena word of mouth positif. Ya, jadi sangat penting sekali kita melakukan sebuah fokus karena yang tadi memunculkan daya saing dan meningkatkan kunjungan pasien. Ya, nah, dengan cara ini pas rumah sakit saudara tidak akan tinggalkan pasien, ya, tidak akan tinggalkan pasien. Saya pernah dengar di sebuah berita televisi ya, saya lupa di kota mana itu, tapi bukan kota besar ya,
artinya bukan kontak di Jawa, mungkin di Kalimantan bagaimana ya. Itu ada rumah sakit yang ditinggalkan pasien, ada ya. Padahal lokasinya strategis, pasiennya memang kondisi, akhirnya rumah sakit itu jadi tidak beroperasi lagi, tutup, sehingga menjadi rumah sakit yang ya sebut saya kasihanan lah, sesuatu kasihanan ya. Karena secara televisi itu menunjukkan ini kamar mayat ini itu gitu ya, tapi kosong semua gitu ya. Nah, ada terjadi berarti ya, ada terjadi rumah sakit yang ditinggal pasien itu. Tidak ada beritanya, tapi memang bukan Pulau Jawa. Ya. Mungkin di Pulau Jawa karena penduduknya banyak ya, itu jadi tidak terjadi kondisi begitu ya. Nah, jadi artinya kalau saudara melakukan pasien fokus, oleh klinik saudara, rumah sakit saudara tidak akan tinggal pasien. Makanya ini penting ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan pasien fokus? Nah, ini ada tekniknya, caranya. Slide berikutnya. Penerapan. Dan ini bicara tentang penerapan pasien fokus. Ya, pasien fokus. Ini sudah perhatikan karena nanti mitos ya. Nah, sekarang pertemuan berapa apa nih? Saya pengen tahu dulu, lupa lagi saya. Pertemuan berapa? 4 kelima? Kelima, Prof. Ya, berarti 2 kali lagi ya. 2 kali lagi pertemuan, sudah akan masuk ke mitos. Nah, saya bocorin nih, supaya sudah mulai berpikir. Soalnya salah satunya ini, soal yang akan saya berikan pada mitos, salah satunya ini ya. Yaitu bagaimana melakukan prinsip pasien fokus. Ya, kalau menjawab soal ini berarti kasus ya, soalnya kasus ya, bukan soal teori, soal kasus penerapan, karena menjawab penerapan ya di kasus. Ketika sudah menjawab soal ini, penerapan pasien fokus, saudara ikuti langkah-langkah yang terangkan. Jangan ngarang sendiri, jangan sendiri, ya. Tapi ikuti langkah-langkah yang saya terangkan, ya. Nah, langkah pertama dalam penerapan pasien fokus ini, kita lakukan survei. Langkah pertama ya, lakukan survei kepada pasien. Ya. Nah, survei ini untuk apa? Tentu kalau tempat survei kan metodenya macam-macam ya. Tapi saya nggak masuk ke metode ya, karena metode itu ada di kuliah metodologi penelitian ya. Saya kalau masuk situ menjadi panjang, jadi lebar ya. Tapi intinya survei berdasarkan suatu metodologi ya. Nah, kan secara garis besar survei itu bisa pakai angket ya, bisa interview gitu kan ya. Jadi bisa sudah sebarkan angket ke pasien atau interview pasien. Pertanyaan beda tuh pertanyaannya beda. Kalau sudah sebarkan angket biasanya pertanyaannya itu namanya close-ended question, pertanyaan tertutup, atau bahasa kita kadang-kadang sebutnya multiple choice gitu ya. Tapi kalau saya melakukan review biasanya open-ended question, pertanyaan terbuka. Pakai pertanyaan, pakai daftar pertanyaan ada, tapi open-ended question, terbuka. Jadi yang ditanya itu boleh menjawab seperti yang apa dia pikirkan. Kita tidak boleh tidak boleh bercampur tangan di situ. Nah, itu ada tekniknya ya. Ada jumlah sampelnya berapa yang cocok ya. Cara membuat anketnya, cara membuat interviewnya itu tekniknya ada di metode penelitian. Saya nggak akan masuk situ. Tapi intinya, atau itu nanti dalam ujian nggak akan saya tanya ya, masuk ke metodologi nggak saya tanya ya. Nah, cukup saja melakukan survei gitu ya. Tujuannya ada 2. Tiga.
Misalnya tiga, yaitu mengungkapkan pertama atribut kebutuhan pasien, atribut kebutuhan pasien, ya. Ya, jadi artinya yang saya ingin ungkapkan dalam survei itu adalah apa yang menjadi kebutuhan pasien yang dirawat, ya, kebutuhan pasien yang dirawat. Misalnya begini, saudara ingin mengetahui menerapkan pasien fokus untuk pasien rawat inap, misalnya, atau untuk pasien itu informasi kan ada pasien datang ke informasi kan, atau UGD ya terserah ya, pokoknya, atau kelab juga boleh ya. Nah, jadi saudara bertanya tuh kepada pasien yang datang ke atau dirawat di ruang inap, apa yang menjadi kebutuhan mereka, tanya ya. Lalu terungkap misalnya melalui survei tadi. Tentu saya tidak akan menyuruh saudara lakukan survei ya. Itu nggak usah dibuat otak dari siunya, nggak usah dibuat angket, nggak usah. Cuma metodologi itu. Nggak di situ. Saya hanya saudara menyatakan saya survei hasilnya ini, itu aja udah ya. Metodologinya nggak usah sebut ya. Meskipun di belakang itu ada metodologi ya. Jadi misalnya saya survei, lalu saya menemukan bahwa pasien rawat inap itu membutuhkan misalnya kunjungan atau visit dokter tepat waktu, misalnya ya, visit dokter tepat waktu. Ini mah terus terang ini mah kebutuhan pasiennya saya gitu. saya pasiennya terus saya bisa mengekspresikan ya. Mungkin pasien lain beda ya. Ini saya sebagai pasien apa berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, saya pernah dulu dirawat di rumah sakit di Jakarta, dokternya mau visit ke saya ya, kan saya tunggu itu ya, kata susternya, kata perawat ya, nanti Pak jam 7 malam dokter datang, sesudah praktek katanya. Nah jam 7 malam bisa nunggu kan pasien tuh sangat ingin ketemu dokter dengan pasien ya, sangat ingin ketemu dokter. Untuk apa? Mau tahu penyakitnya, kapan pulang, dan sebagainya, progresnya dulu lah, ya salah ya, kadang nggak bisa tanya ke perawat, nggak bisa tanya ke dokter. Jadi kunjungan tempat dokter itu sangat ditunggu. Kalau perawat bilang apa nanti jam 7 ya dokter datang, jam 7 deh udah nunggu tuh ya, itu umum ya. Saya pernah nunggu jam 7, datangnya jam 11 malam si dokter memang dokter terkenal, jadi pasiennya banyak kan. Nah kan saya punya persepsi yang tidak begitu bagus kan gitu ya. Jadi itu misalnya ya, kunjungan pasien, kunjungan makanan. Sekarang juga atribut kebutuhan pasien kan. Kalau pasien saya ya, pasiennya saya. Kebersihan, kamar mandi misalnya ya, kebersihan ruangan, keramahan perawatan dan sebagainya. Itu namanya atribut kebutuhan pasien. Ini pasti ketemu kalau sudah makan survei ya, dengan metodologi tertentu ya. Itu yang pertama harus diungkapkan, atribut kebutuhan pasien. Yang kedua harus keluar juga tingkat kepentingannya. Misalnya atributnya ada 10, tentu nggak sama kepentingannya kan. Mana yang paling penting bagi pasien? Saya mengungkapkan atribut kebutuhan pasien itu, 1, kunjungan dokter tepat waktu, keramahan perawat, 3, makanan yang enak, 4, kebersihan. Lalu hanya tingkat kepentingannya. Biasanya yang paling penting di nilai 10 biasanya ya. Saya
pasien mau tahu, oh paling periksa buat saya mah kunjungan dokter tepat waktu. Jadi paling penting 10 kan ya. Lalu yang kedua misalnya ya, makanan kasih nilai misalnya 8 dan sebagainya. Itu adalah tingkat kepentingan atribut. Jadi yang perlu diungkapkan pertama adalah atribut kebutuhan pasien, kedua tingkat kepentingan setiap atribut. Dengan nilai tadi ya, yang paling tinggi misalnya 10 itu paling penting dan sebagainya ya. Yang kedua. Yang ketiga perlu diungkapkan juga seberapa jauh, seberapa besar ya persepsi pasien tentang atribut itu. Seberapa besar persepsi pasien tentang pemenuhan terhadap atribut tadi, pemenuhan rumah sakit terhadap atribut tadi. Ya, saya tadi pasien atribut salah satu atributnya adalah kunjungan dokter tepat waktu, visite dokter tepat waktu. Saya merasakan dokternya telat wae misalnya, tepat telat wae. Jadi mau datang jam 10, datang jam 3 selalu begitu tiap hari. Nah, berarti dia mempersepsikan dokter sering telat. Ya, tadi kan pasien tadi kan membutuhkan, punya kebutuhan pasien dokter tepat waktu, tapi sering telat. Maka kita minta dia berapa nilainya sih? Nilai tepat 100, sering telat berapa nilainya? Lalu dia bisa mengatakan, paling nilai 50. Gitu ya. Kalau sering telat ya. Tapi kalau dokternya selalu tepat waktu, nilai 100 kan. Nah, ini persepsi pasien menilai tentang atribut tadi, berapa persen ya pemenuhan rumah sakit terhadap atribut tadi. Jadi tadi pasien ingin pasien dokter tepat waktu, ternyata terpenuhi, nah, nilai 100. Ternyata tidak, sering telat, malah kadang-kadang ada datang, ini 40% nilainya, gitu kan? Kan? Tapi kan yang kira-kira, tapi ya, Pak Di, karena ngerti kayak ujian itu nggak bisa ujiannya. Tadi ngerti nggak? Halo Pak Di. Ya bro, ya bro, ya bro. Pak Di paham? Ya, Pak Dr. Hadi, paham? ya bro. Paham ya? Ya, Nggak perlu diulangi ya? ya bro, ya jadi. Masih paham? Ya, kepuasan pasien bro. Pasien ya? Paham ya? Ya, kepuasan pasien. Kepuasan tangan tadi paham? Ya? Oke. Nah, itu nggak tambah sih. Semua yang tadi survei tadi, saudara masukkan dalam tabel ini. Jadi nanti kalau soal ini keluar, saudara jawabannya harus tabel ini, ya. Lihat ya, tabel ini. Yang pertama, lihat nih, yang pertama atribut. Jadi misalnya kalau tadi kasus tadi, atributnya adalah kunjungan dokter, makanan di rawat inap, kebersihan, keramahan perawat, itu atributnya, ya. Kedua, tingkat kepentingan, misalnya pasien mementingkan sekali kunjungan dokter tepat waktu. Nah, ini bernilai paling penting, 10 nilainya. Ya, pasien kunjungan dokter 10, makanan mungkin juga penting, ya 8 atau 9, ya. Kebersihan yang cukup lumayan, misalnya 5. Kemudian keramahan itu misalnya cukup bagus, 6, cukup dibutuhkan 6. Ya. Lalu berikutnya. Yang berikutnya kemampuan. Nah, ini yang tadi persepsi tadi, persepsi pasien. Ya, kalau tadi pasien mempersepsikan kunjungan dokter itu misalnya sering terlambat
makanan nggak datang, ya dia nilai 50%. Makanan enak, nah, makanannya enak kan, nah, 100%. Nah, gitu ya, dan seterusnya, ya. Ya. Lalu suatu gap, gap ini adalah 100% kurangi kemampuan. Ya, kenapa 100% kurangi kemampuan? Karena kalau atributnya terpenuhi, nilai 100. Kalau tidak terpenuhi, ya tadi, kemampuan tadi. Nah, saya ujian dokter, gapnya 100 minus 50, berarti 50. Makanan, nilai 100, berarti 100, 0. Kebersihan misalnya nilai 80, 100 ke 80, 20. Kelemahan, 40 misalnya, 100 ke 40, 60. Gitu ya. Oke ya. Lalu kalikan tuh kalau berikutnya perkalian antara gap dengan tingkat kepentingan. Ya, saya tadi kunjungan pasien tingkat kepentingan 10, gapnya tadi 50, berarti kalikan tuh 50 kali 10, 400. Dan selesai. Kalau berikutnya langkah perbaikan, penyempurnaan, program perbaikan. Misalnya dokter sering datang atau selamat, nah berarti programnya bikin penjadwalan, penjadwalan dokter yang lebih baik, ya, atau ada reward punishment-nya. Saya kalau sering terlambat ada punishment untuk dokter, tepat waktu ada reward-nya, ya, ada program-programnya. Nah, berikutnya prioritas. Nah, ini prioritas ini harus sesuai dengan penilaian gap kali tingkat kepentingan. Artinya yang paling diprioritaskan adalah nilai perkalian gap kali kepentingan paling besar. Kalau tadi penjualan dokter 500 nilainya, yang lain cuma 300, 200, maka prioritaskanlah yang 500 ini. Itu proses pertama. Ada yang kanan bisa 400, nilainya prioritasnya kedua, ya. Sehingga apa? Sehingga makin lama kalau kita lakukan ini secara kontinu terus-menerus, ya insya Allah pelayanan rumah sakit akan makin bagus. Pasien akan makin puas, akan makin loyal. Ya, gitu. Oke, karena ini soal ini akan keluar ya di ujian, ya, coba paham nggak kira-kira? Paham ya? Paham, saya ulangi. Coba aja. Coba aja. Coba. Ya. Coba. Sangat benar kurang. Oh ya. Ini mau berakhir nih. Sama saya ada waktu 5 menit. Izin bertanya, Prof. Ya, sekarang. Untuk yang prioritas itu hasil dari kepentingan dikali gap, yang paling besar itu diprioritaskan gitu ya, Prof? Bagus, betul. Terima kasih, Prof. Lagi? Ada ya, waktu yang habis. Terima kasih ya, terbatas sekalian. Mohon ada gunanya. Ingat ya, ini pahami lagi, nanti supaya bisa lulus di ujian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof.